Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Panang selaku Kepala Sekolah SMK Negeri 1 Serabi, pada yang terhormat Ibu Kai dan Bapak Syahrul selaku pengajar praktek, guru penggerak angkatan 7 Kabupaten Tegal, dan yang saya hormati teman-teman sejawat, Bapak Ibu guru, karyawan SMK Negeri 1 Serabi. Salawat dan salam tak lupa kita haturkan kepada Nabi Muhammad SAW. Semoga kita kelak akan mendapatkan syafaatnya yang akhir. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah rabbil alamin. Pada kesempatan sore hari ini kita bisa bertemu dalam acara diskusi mengenai visi prakarsa perubahan untuk insyaallah SMK Negeri 1 Serabi. Sebelumnya, sebelum acara kita mulai, mari kita bersama-sama membaca basmalah agar acara pada sore hari ini bisa berjalan dengan lancar. Mari. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga acara pada sore hari ini bisa berjalan dengan lancar. Acara berikutnya yaitu sambutan yang pertama adalah sambutan dari Kepala Sekolah SMK Negeri 1 Serabi. Kepada yang terhormat Bapak Panang, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mahasiswa itu bisa terlibat langsung dan support kepada setiap itu. Siswa itu yang menjadi terima kasih pada bersama
kegiatan. Saya kira itu ya. Terima kasih kepada Pak sudah memberikan sambutan yang berikutnya, yaitu sambutan dari pengajar praktek pada yang terhormat Bapak Sarwa Edi. Kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Dr. Dasarman PD selaku Kepala Sekolah SMKN 1 Slawi. Yang saya hormati Bapak Ibu guru dan tenaga dari sekolah yang pada hari ini mohon izin untuk diikut sertakan dalam kegiatan fasilitasi diskusi untuk isi dan prakarsa perubahan sekolah serta calon guru bergerak Ibu Ida dengan Pak Oseli yang berbahagia. Mari pertama-tama kita dan paling utama menjadikan syukur pada Allah Subhanahu Wa Taala Tuhan Yang Maha Esa, karena pada siang hari ini menjelang sore kita dapat dipertemukan dalam rangka kegiatan fasilitasi diskusi visi dan prakarsa perubahan sekolah yang nanti akan diprakarsai oleh CGP dan tentu saja akan mendapat dukungan dari komponen-komponen sekolah, dari Bapak Ibu guru ataupun dari tenaga administrasi dan khususnya dari Bapak Kepala Sekolah. Salam dan salam semoga senantiasa tercurah pada junjungan Nabi besar Muhammad SAW. Kita harapkan sampai pada yang akhir. Bapak Ibu yang kami hormati, sebelumnya mohon izin perkenalkan dulu nama kami dari pengajar praktek perwakilan dari Balai Besar Guru Bergerak yang ditugasi untuk melaksanakan pendampingan individu 2 sesuai dengan jadwal yang sudah kita rencanakan. Kebetulan saat ini alhamdulillah bisa kita laksanakan dalam satu kegiatan yang sebetulnya setiap CGP itu memiliki jadwal sendiri. Tetapi mengingat efisiensi waktu, karena Bapak Ibu semua juga punya pekerjaan lain, kesibukan, sehingga kita laksanakan dalam satu waktu yang mudah-mudahan tidak mengurangi efisiensi dari kegiatan ini sendiri. Kemudian yang kedua, kami sampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Kepala Sekolah dan Bapak Ibu semua atas fasilitas yang diberikan terlaksananya kegiatan pendampingan individu ini yang mudah-mudahan jadi satu tambahan kepada sekolah ini di SMKN 1 Slawi ini. Calon-calon pemimpin pembelajaran yang nanti kedepannya dapat membawa perubahan secara positif khususnya kepada siswa-siswi SMKN 1 Slawi ini dan pada umumnya untuk Bapak Ibu guru ataupun tenaga administrasi yang ada di sekolah ini. Seperti kita ketahui bahwa tujuan dari guru penggerak ini tentu adalah untuk Bapak Ibu semua dari calon guru penggerak ini dipersiapkan untuk dapat menjadi pemimpin pelajaran yang tadi sudah disampaikan. Pemimpin pelajaran di sini bisa berarti menjadi pemimpin daripada sekolah atau satuan pendidikan atau mungkin yang lain yang lebih tinggi dari itu. Karena dengan adanya guru penggerak ini diharapkan transformasi pendidikan itu dapat kita capai, dapat kita laksanakan, mengingat bahwa pendidikan yang ada saat ini adalah merupakan warisan dari feodal yang berpusat kepada sistem ataupun pada penguasa. Nah, dengan adanya transformasi pendidikan ini, maka ke depan segala suatu program yang terkait dengan pendidikan akan berpusat pada murid atau pada siswa sesuai dengan filosofi yang ada pada Ki Hajar Dewantara.
Kemudian yang kedua, Bapak Ibu semua, mudah-mudahan dengan dilaksanakan kegiatan fasilitasi ini terkait dengan visi apa yang menjadi prakarsa daripada Bapak Ibu semua, ini merupakan satu perwakilan dari sekolah, perwakilan kecil, meskipun sifatnya adalah perwakilan, tetapi barangkali bisa membawa suatu perubahan yang signifikan kepada sekolah, khususnya dari Bapak Ibu CGP yang ada di sekolah ini dapat memberikan warna, dapat menyampaikan visi yang ada sesuai dengan yang sudah dipelajari pada modul 1.1, 1.2 sampai 1.3. Itu adalah bagian daripada pembelajaran yang sudah disampaikan. Dengan materi-materi tersebut diharapkan dapat memberikan prakarsa perubahan di sekolah. Kemudian terkait dengan perubahan visi, sebetulnya tidak perlu harus berubah Bapak Ibu. Sekiranya visinya sudah sesuai dan sudah dilaksanakan membawa dampak yang positif khususnya kepada murid, maka tinggal pengembangan atau aplikasinya yang perlu dipertajam atau perlu dikembangkan kembali sesuai dengan kebutuhan pada saat ini ya, karena kebutuhan siswa juga atau kebutuhan anak juga mengacu pada kebutuhan pada kodrat zaman. Artinya segala pendidikan yang ada harus berkembang mengikuti zaman yang ada sesuai dengan saat ini yang berkembang. Kiranya demikian Bapak Ibu, karena waktu tidak berpanjang lebar, dari kami tadi belum memperkenalkan ya, mohon maaf ya. Nama saya Sarwedi Pranoto, saya berdinas di SMK Bakti Nusa Kebuaru, jadi pengajar praktek pada tahun 2022 ya, untuk angkatan ke-7. Demikian. Yang kedua adalah Ibu Perawati dari SMKN 1 Adiwurna, ini juga sama teman satu Jawa dengan saya, mengajar praktek 2022 pada angkatan 7. Demikian, mudah-mudahan fasilitasi ini dapat berjalan dengan lancar dan mendapatkan satu hasil untuk berkah, untuk kebaikan pada peserta didik kita, khususnya generasi muda kita untuk ke depan. Kurang lebihnya mohon maaf, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Sarwedi yang sudah memberikan sambutan selaku pengajar praktek guru penggerak angkatan 7 Kabupaten Tegal. Acara berikutnya langsung saja kita akan mulai mengenai diskusi visi prakarsa perubahan. Jadi di sini nanti kita bersama-sama untuk mendiskusikan kira-kira adakah perubahan yang nantinya bisa nanti kita terapkan untuk kemajuan SMK 1 Slawi. Karena ketika kita melihat visi dari SMK 1 Slawi di sini adalah menjadi sekolah unggulan dalam prestasi dan menghasilkan tamatan yang mampu bersaing pada tingkat nasional dan internasional yang dilandasi iman dan takwa yang berwawasan lingkungan. Jadi di sini diharapkan nanti ada perubahan yang intinya mengajak bahwa pembelajarannya adalah berpusat atau berpihak pada murid. Kemarin pada saat diseminasi juga sudah kami sampaikan bahwa tujuan pendidikan atau pembelajaran membuat siswa itu bahagia. Itu intinya. Untuk lebih lanjutnya, untuk diskusi kami serahkan kepada Bapak Huzali. Monggo Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari tadi kayaknya belum belum dipersiapkan, atau monggo diminum dulu. Itu yang nyusul IPA sambil saya promo. Yang ini tuh punya saya, Pak, produk saya, yang saya setiap hari saya bawa di sekolah. Silakan di sini. Namanya Allah, Pak. Oke. Namanya belum jadi. Oke. Sebelum kita diskusi, saya mau nonton video dulu, tayangan video.
video sebagai itu motivasi pada pertemuan kali ini. Saya dia sambil nunggu itu dimakan dulu. Tadi kendala teknis. Kalau Ibu Nita punya siapa? Ini punya Bu Ika, Kapolra Hayu. Saya punya smartphone. Plastik. Ada bapak di atas. Ada plastik. Buat itu yang ditunggu pasti. Burungnya. Tepuk tangan dulu, Pak. Oke. Setelah melihat video tersebut, ya, di benak Bapak Ibu sekalian semua, sebenarnya saya mau maaf nih Pak Parman, saya belum kasih sambutan atau kasih hormat yang terhormat kepada Kepala Sekolah SMK Sulawesi ya Bapak Parman dan Bapak PP pengajar praktek Pak Sarwedi dan Bu Vera. Untuk video tersebut yang Bapak amati, yang lihat itu yang dipikirkan dari video ini itu memikirkan apa yang dipikirkan Bapak Ibu semua? Ada nggak motivasi atau ada nggak perjuangan seorang beruang itu, seekor beruang itu bisa sampai naik ke atas gitu loh, bahkan sampai jatuh. Kisah yang ada di situ apa ya? Barangkali ada yang mau tanya, mau berani menjawab atau iya poin moralnya maksudnya itu, poin moral dari video tersebut itu apa? Monggo barangkali dari Bapak atau Ibu. Dari Ibu, nanti aja foto dari toko Rahayu ya. Oke, tuh itu pemancing. Monggo Pak Firman. Oh, Bu Edi.
Monggo Bu Elvi. Baik, terima kasih. Sebelumnya perkenalkan nama saya Bu Elvi Naulia. Saya dari yang video yang saya lihat ini, kalau dari segi positifnya adalah si beruang ini tetap berusaha walaupun tadi di awal kan dia punya terus atau peralatan yang dia bawa, tapi akhirnya jatuh ya tadi. Iya, terus. Walaupun dia di awal sudah punya peralatan nih untuk naik, tapi akhirnya kan peralatan itu jatuh, tapi dia tetap berusaha tadi menggunakan tetap pakai tangan. Tapi yang bikin plot twistnya, walaupun dia akhirnya bisa sampai atas, malah jadi jatuh kayak gitu. Tapi mungkin poinnya yang saya tangkap adalah walaupun di akhir plot twistnya tetap jatuh, tapi dia menunjukkan di awal tetap berusaha walaupun tadi perangkat yang dia pakai jatuh. Terima kasih dari saya. Terima kasih Bu Elviana. Kemudian satu lagi dari monggo Pak Firman atau Pak Sus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah perkenalkan, nama saya Osrono. Dari tayangan video yang tadi kita saksikan bersama, ya poin intinya satu. Jadi ketika kita ingin naik ke puncak, kita harus berusaha. Ya, entah itu menggunakan kemampuan kita ya sendiri ataupun ada perangkat lain yang mungkin bisa membantu kita naik ke atas. Dan ketika sudah di atas, tetap harus berhati-hati ya, karena tadi di endingnya itu sudah naik ke atas sampai ke atas ya, sampai ke atas tapi malah jatuh. Intinya seperti itu. Ya, jawabannya semuanya. Jadi di sini saya juga mau pengalaman dulu nih Pak sharing. Yang saya alami juga sama ketika saya jadi CGP baru. Saya pindah awal yaitu dari sini itu mulai dari berangkat dulu pakai seperti berdua ini. Saya dari awal ya, saya bawa peralatan lengkap ya. Itu saya berangkat sudah bawa dan semuanya. Tapi saya ikuti guru penggerak dari awal sampai sekarang berarti sudah modul 1 nih Pak. 1 ini 4 ini saya sudah banyak perubahan Pak. Yang tadinya saya di bawah sekarang sudah bisa naik ke atas. Dan yang dikatakan Pak Sus itu benar sekali. Kalau saya sudah di atas, katakan kelak, amin ya Pak, saya jadi kepala sekolah Sambuika, terus saya akan berhati-hati dalam melangkah ya UPK ya. Oke, terima kasih untuk masukannya atau pendapatnya. Sekarang saya mau lanjut ke visi misi dari SMK 1 Selami. Industri menghasilkan tamatan yang profesional karakter. Pojok kanan Oh, yang ini. share. Yes, of course. Tahu saja bergerak. Ini dulu ini. 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 Sebelah sini. Gitu. Menjadi sekolah kejuruan standar industri menghasilkan tamatan yang profesional, berkarakter, Pancasila, berilmu pengetahuan dan bla bla bla. Karena ini udah di live itu. Mas, waktunya itu di link aja tuh 5 detik. Saya di sini. Masih dulu. Di link aja itu 28% jadi. Ini sudah kelihatan apa belum tulisannya? Bahkan saya sudah print juga, itu udah saya kasih ke Pak sama Edi. Ya. Oke. Menjadi sekolah kejuruan standar industri menghasilkan tamatan yang profesional, berkarakter, Pancasila, berilmu pengetahuan dan teknologi serta berwawasan lingkungan. Nah di sini ya, karena ada teknologi, saya akan lebih menggarisbawahi ke teknologi ya Bika. Karena di sini juga banyak jurusan yang berkaitan dengan teknologi IT.
seperti TKJ, ya betul ya Pak Firman ya. Terus PP, ya terus ada RPL juga. Oke ya, tiga ya. Oke, di sini saya akan lebih fokus ke ini Pak, ini Pak, ke teknologi. Saya punya visi sendiri ya, karena saya udah mulai untuk bermain internet marketing sambil saya promosi nih Pak, papan saya nih Pak. Saya punya YouTube juga. Di sini saya akan mulai mencoba untuk siswa kita juga ikut kreatif di bidang teknologi. Karena sudah zaman sekarang itu berbau-bau teknologi. Cuma di sini untuk yang teknologinya sendiri yang berbasis YouTube atau TikTok atau yang lainnya itu siswa di sini kurang melek ya, dalam arti gimana? Karena belum ada motivasi atau belum ada tempat tersendiri untuk mereka mau action. Maksudnya action di sini tuh tempat untuk mereka berdiskusi atau untuk kayak tempat sekarang tuh base camp gitu yang namanya itu namanya itu base camp. Mereka untuk bergabung atau ada komunitas untuk mengembangkan teknologinya di bidang YouTube pertama ya. Di sini untuk visinya sendiri saya lebih ke mau menggarisbawahi tentang teknologi di sini. Silakan, apakah visi SMK ini sudah sesuai dengan yang tadi Bapak sama ini sampaikan, sudah sesuai dengan Ki Dewantoro ya Bu, atau sesuai dengan pembelajaran yang berpihak pada siswa atau pada murid ya. Monggo Bika. Ya, jadi dari visi SMK Negeri 1 Selawi pada dasarnya sudah menjunjung semua. Jadi ada berkarakter Pancasila yang selama ini memang kita mengacu pada profil pelajar Pancasila ya. Kemudian ada teknologi dan berwawasan lingkungan. Walaupun sebetulnya visi dari kami adalah yang kita buat bareng-bareng di tempat. Di sini kami mendiskusikan dengan sesama teman CGP di SMK 1 Selawi bahwa misi kita adalah mewujudkan murid yang merdeka, inovatif, berbudaya, dan berwawasan lingkungan selaras dengan profil pelajar Pancasila. Karena Ki Dewantoro sendiri menginginkan adalah pembelajaran yang berpihak pada siswa atau berpihak pada murid. Sehingga dengan ketika siswa merdeka di sini berarti dia bebas, bukan bebas tanpa aturan ya, tapi tetap akan menuju yang namanya kebahagiaan. Kemudian inovatif. Nah, inovatif di sini lebih cenderung nanti siswa lebih kreatif, menciptakan inovasi-inovasi baru, terutama tadi hubungannya dengan mungkin kalau yang visi sebelumnya ada teknologi ya. Kemudian berbudaya. Berbudaya dalam arti siswa diharapkan ikut tetap melestarikan kebudayaannya atau dalam arti mencintai kearifan lokalnya. Kemudian berwawasan lingkungan tetap harapannya adalah sekolah kita besok seperti dengan SMK Negeri 1 Adiwerna, sekolah adiwiyata, walaupun pernah kita juga mengajukan, tapi untuk sekarang ini memang kita perlu proses yang berkesinambungan, sinergi satu dengan yang lainnya, dan intinya adalah bahwa semuanya ini akan tetap selaras dengan profil pelajar Pancasila, karena Kemendikbud juga menggembur-gemburkan bahwa akan adanya proyek P5 yang setiap sekolah itu harus melaksanakannya. Ini adalah mungkin visi yang kami buat Bapak Ibu, yang barangkali ada masukan atau kita diskusikan bersama, kemudian bisa nanti kita sinergikan dengan visi SMK Negeri 1 Selawi. Itu barangkali ada masukan kira-kira visinya yang diharapkan tambahannya seperti apa?
Monggo Bapak Ibu, karena ini sedang berdiskusi, barangkali ada masukan. Oke, dikasih waktu untuk memikirkan kira-kira ada kata-kata tambahan untuk visi yang kira-kira nanti bisa merucut lebih baik. Pembahasan kita masih di visinya ya. Iya. Mungkin Bu Ika atau Pak Guzali bisa menjelaskan ke kita bagaimana sih untuk menjadi sekolah kejuruan yang berstandar industri, kemudian mengkolaborasikan kemerdekaan belajar siswa. Nah, konsepnya nanti mau seperti apa di SMKN Santoso? Iya. Mungkin sudah pernah punya angan-angan, cita-cita, keinginan. Iya. Mungkin nanti kalau misalkan ini dari visinya udah match, sudah masuk, mungkin nanti bisa dituangkan dalam visi gitu ya Pak ya. Kaitannya perpindahan ke murid diwujudkan murid yang merdeka, inovatif, berbudaya ya. Khususnya di menjadi sekolah kejuruan berstandar industri. Ya, jadi yang berkaitan dengan utamanya adalah berstandar industri terlebih dahulu, karena memang diharapkan tamatan sekolah menengah kejuruan itu nantinya mereka akan tahu terjun ke industrinya, sehingga ketika dikaitkan dengan merdeka, ketika belajar di sana diharapkan mereka itu bebas, karena di SMK sendiri kita ada PKN gitu Bu, untuk ada PKN selama untuk periode ini ada 6 bulan, sehingga di sana ada kata merdeka, artinya mereka merdeka itu mereka belajar sendiri, bebas belajar, bisa dari nanti industrinya atau dudinya maupun dari internet atau media sosial yang lainnya. Diharapkan dengan adanya kata merdeka itu, ketika siswa bahagia, mereka bisa nantinya akan terjun ke industri juga dalam keadaan yang siap. Itu, monggo. Karena ada tambahan kalau saya tambahin ya, untuk menjadi sekolah kejuruan misalnya itu industri, tadi yang dikatakan Bika sudah bagus, saya tinggal menambahnya sedikit. Jadi mereka ketika PKL 6 bulan itu benar-benar dimanfaatkan bagi anak itu peluang ya, untuk supaya mereka itu sudah siap untuk bekerja kayak gitu ya. Jadi mereka ketika di tempat PKL itu benar-benar memanfaatkan kondisi waktu dan tempat yang ada dengan cara bagaimana ya, berangkatnya lebih rajin, lebih semangat, dan tambah lagi Bu Ika ya bahagia, yang jelas itu bahagia. Kalau siswa itu di tempat PKL-nya bahagia, nyaman ya, apalagi nanti setelah dapat guru pembina atau guru apa ya itu baik, atau katakan di tempatnya itu dapat teman kerja yang baik, itu pasti mereka akan nyaman. Dengan kenyamanan itu mereka akan mendapat ilmu yang banyak gitu, dan pengalaman, terutama itu pengalaman ya Bu ya. Kalau yang TKJ katakan itu di tempat apa ya Pak biasanya ya kalau di PKL-nya program gitu ya, itu dapat di lab atau bagaimana, itu yang di situ benar-benar minta diajari yang kira-kira mereka belum tahu apa gitu. Nah, kalau sudah mereka minta, insya Allah nanti dilayani seperti itu. Itu tambahan dari saya juga. Terima kasih Bu Ika sama Pak Guzali tentang konsep industrinya ya. Tapi yang saya lihat masih ini ya, sangat umum ya. Belum ada ciri khas dari Bu Ika Indah ataupun Pak Guzali dalam menuangkan pemikiran itu. Paling tidak ketika ada pemikiran dari Bu Ida dan Pak Guzali memungkinkan akan menjadi visi yang mungkin kedepannya bisa dikolaborasikan dengan bagian kehumasan. Karena kita arahnya adalah bagaimana kita berperan untuk merubah sistem yang ada di sekolah melalui pemikiran-pemikiran yang bergerak di mahasiswa-mahasiswa. Mungkin nanti akan jadi PR lagi, temukan ide brilian yang memungkinkan nanti Bu Ika Indah dan Pak Guzali bisa berperan di sini. Di perubahan tentu saja menyukseskan visi SMK Santoso. Kalau visi
karena sudah digodok bersama ya Pak ya, Iya. kemungkinan tidak berubah ya. Kemungkinan yang bisa masuk adalah divisi, ya deskripsinya ke depannya. Mungkin sedikit masukan dari saya untuk misi. Itu kan ada kegiatan PKL, mungkin out of the box Pak, keluar dari kotak nyaman yang selama ini. Selama ini kan PKL di satu waktu ya Pak ya, betul ya Pak ya? Misalkan di semester 5, semua siswa akan PKL sama rata di semester 5. Bagaimana peruntukan industri, kan tidak mungkin hanya ada misalkan di semester 5 nanti PKL. Mungkin industri butuhnya sekarang. Nah, itu bagaimana sekolah akan menyikapi hal tersebut. Ya, misalkan industri A, ya industri A mintanya sekarang, padahal anaknya sekarang masih belajar. Nah, bagaimana mengkondisikan itu, apakah itu menjadi tantangan sekolah untuk bergerak nanti kan menjadi sekolah kejuaraan bersama industri, apakah tetap mengikuti pola industri atau kita yang memaksakan udah bisa semester PKL di tempat saya semester 5, kalau bapak minta sekarang sudah ada siswanya, apakah akan seperti itu atau boleh, karena akan menjadi polemik bersama ketika diizinkan PKL kemudian warga sekolah terutama guru dan karyawan tidak tahu menahu Pak kemarin. Iya, kemungkinan nanti kan boomingnya kembali ke siswa PKL, tapi kok masih dituntut banyak hal gitu, pembelajarannya kan, kemudian administrasi yang lain. Mungkin nanti ide-ide seperti itu yang dikembangkan sehingga punya nilai peran seorang guru penggerak di sini. Ya Pak, masuk di sistem yang dikelola Pak Parman di sini sehingga pergerakan guru penggerak itu benar ada dan nyata. Jadi untuk SMA 1 ini sudah mengikuti pertama yaitu sudah mengikuti aturan yang ada bahwa kita akan melaksanakan PKL 2 semester genap itu bulan sampai Juni, nanti bulan semester kasarnya dan Juli sampai yang semester. Jadi nanti dua semester. Kemudian kita juga menerima permintaan dari industri, terutama yang di sini ada masalah yang biasa dari Jamu atau yang lain, itu minta anak-anak kita untuk praktik di sana sebelum lebaran, karena mengantisipasi lonjakan Customer ya, akhirnya ya juga itu memberikan waktu dan juga anak untuk ke sana biar sama-sama bisa menuju industri. Tapi sudah sejalan ya Pak ya dari pembukaan industri dan bagaimana Kita juga semuanya sudah ada kelas industrinya. Tambahkan sedikit ya. Yes. Jadi pada dasarnya kan fasilitas diskusi ini adalah ingin memberikan prakarsa perubahan visi yang sudah ada, ya. Kiranya masih relevan, tetap dilakukan, hanya dikembangkan pada misi. Dan ini menurut catatan dari saya yang sudah saya catat itu, untuk membuat satu misi ya Pak. Misi itu merupakan tujuan atau harapan bersama dari seluruh komponen sekolah dan didukung oleh stakeholder yang ada, kemudian terkait dengan kebijakan pemerintah daerah atau kalau kita tadi. Jadi dalam pembuatan rangkaian catatan itu berusaha itu adalah unik, ya. Unik dalam artian itu tidak dimiliki oleh sesuai dengan kondisi kita yang ada, yang mau kita tampilkan apa dan jadi harapan kita ke depan. Jadi kan bukan harapan yang kita sampai, sehingga paling tidak sama dengan yang lain kan, akan menjadi satu komunikasi. Kemudian spesifik itu maksudnya
mengarah pada kondisi atau tujuan tertentu, tidak terlalu lebar dan terlalu luas sehingga sulit untuk dipahami arahnya kemana. Dan yang terakhir tadi seperti ini didasarkan dari masukan-masukan warga sekolah yang memiliki tujuan sama untuk satu arahkan kuliah seperti ini, dan ada beberapa syarat untuk kuliah berorientasi pada masa depan. Jadi visi itu jangan yang ada sekarang, kalau sekarang sudah tidak relevan, maka kita kembangkan lagi untuk ke depan ini mau bagaimana. Jadi harus update, karena visi pada dasarnya bukan hal yang tabu kalau harus kita update. Kemudian realistis, yaitu jangan sampai kita membuat satu misi tapi akan menyulitkan kita sendiri, karena terlalu tinggi angan-angan sementara kondisi ataupun sumber daya dan sebagainya tidak mampu. Sehingga yang realistis sesuai dengan apa yang pada kita, maka itu kita kita komunikasikan, kita kolaborasikan secara bersama dengan warga sekolah dan menjadi wujud daripada ekspresi aktivitas yang dapat dilakukan oleh seluruh komponen sekolah, sehingga apa yang diharapkan bersama itu dapat dilakukan oleh seluruh warga sekolah. Dan tidak berdasar pada saat ini, itu tadi yang disampaikan, kalau memang harus update, ya diupdate, cuma nanti harus ada analisa yang harus dilakukan oleh analisa SWOT, ya kita nanti dapat dengan tepat ya, dan ya ini dalam pada nilai yang mengandung keberpihakan pada murid. Ya barangkali sekarang buktinya mana yang istilahnya belum mengandung keberpihakan pada murid, itulah yang orientasinya nanti mau dikembangkan atau mau menambahkan, atau kalau perlu kalau tidak berada pada itu dilakukan nanti dengan yang baru. Ini gambaran seperti itu untuk pembuatan satu misi, sehingga perlu apa namanya proses panjang. Dengan disebutnya ini adalah fasilitasi ini untuk memberikan pembelajaran pada JJT di dalam melaksanakan satu kakar satu perubahan dari sekolah terkait dengan keinginan yang ada pada kita untuk satu perubahan diterima oleh seluruh komponen sekolah yang ada di perwakilan. Ya intinya itu. Ya kalaupun tidak bisa diterima saat ini, ya paksakan. Jadi satu pemikiran itu prosesnya ya, pikirannya. Ya. Oke, terima kasih. Nanti pada intinya ketika prakarsa atau visi yang kita buat tidak memang bisa kita jalankan, ya berarti memang sesuai dengan visi dari SMK Negeri 1 Sebagai itu sendiri. Itu barangkali ada tambahan? Barangkali ada tambahan? Monggo, Pak Firman. Ya, jika masuk dalam diskusi kalau lazimnya di pembuatan visi itu biasanya dibatasi dengan jumlah kata. Itu sangat terbatas. Paling ideal itu harus saya dengar kan. Iya, lazimnya dalam membuat visi itu kan biasanya dibatasi dengan jumlah kata, apa itu tadi bagaimana membuat visi disampaikan salah satunya harus menangkan. Dan dalam membuat visi juga bukan hal mudah ya, karena harus melibatkan banyak stakeholder kaitannya dengan orientasi akhir dari visi itu juga kemana sih. Kemudian cara pencapaiannya itu ada di misi. Nah, misi ini merupakan breakdown dari visi ya, sehingga misi itu cerminan dari sebuah visi. Karena kalau keluar dari koridor visi itu jelas tidak sesuai dengan tujuan. Lazimnya biasanya ada sebuah tujuan, kemudian ada sasarannya. Kalau di sekolah saya ada aturannya semuanya. Biasanya VMTS ya, visi
visi misi tujuan sasaran. Tentunya kaitannya dengan misi juga di dalamnya ada aktualisasi sekaligus ada strategi pencapaian. Sehingga nanti dalam membuat misi kita juga tidak lepas dari visi yang kemudian dari visi itu sendiri adalah visi, tapi tentunya ada konsistensi ya antara visi dengan misi sehingga tidak ada ketimpangan antara visi dengan aksinya. Itu dari Mas Ghazali. Sangat bagus sekali ya Pak, masukannya ya Pak. Ini harusnya termotivasi juga Bu Hera untuk ikut CGP Pak. Silakan. Ya, mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan mengenai visi yang sudah kami diskusikan bersama antara saya dengan Pak Ghazali berkaitan dengan visi dari Prakarsa Perubahan, karena kemarin juga kita memang ada tugas untuk membuat visinya ya Bu. Kemudian visi itu kita kembangkan dari dua belah pihak antara saya dengan Pak Ghazali, kemudian munculnya visi yang tadi sudah kami sampaikan. Mungkin itu saja Bu Mei, barangkali ada tambahan karena waktu sudah. Lebih ke ini ya. Tadi yang visinya lebih ke umum. Visi kita yang nomor 7. Ke kita, visi kita. Ya. Kita. Ya, jadi ini adalah visi yang kemarin kita sempat buat karena juga berdasarkan kerja kelompok yang kami buat, kemudian kita padukan antara visi dari Pak Ghazali dengan saya, akhirnya muncullah visi yang mengarah ke berpihak pada murid. Intinya adalah menginginkan peserta didik atau murid yang merdeka, inovatif, berbudaya, dan berwawasan lingkungan selaras dengan profil belajar Pancasila. Yang dari Pak Sama Edi kan menyampaikan ada spesifik, otentik, dan realistis. Jadi coba saya tanyakan ke Bu Ika Indah sama Pak Ghazali yang selaras dengan profil pelajar Pancasila. Tapi akan berjalan berapa tahun ke depannya? Visi ini ya Pak ya. Iya, karena kan realistis, kemudian berinovasi ke depan ya Pak ya, yang kemungkinan akan berjalan ya, kalau boleh saya sampaikan 5 tahun ke depan bakal jalan gitu. Visinya mulai dari sekarang. Kira-kira ini akan bertahan berapa tahun nih? Kalau untuk bertahan berapa tahun mungkin karena kita melihat dari kodrat zaman yang sedang kita hadapi, karena berhubungan dengan Kemendikbud yang sedang menggembor-gemborkan mengenai proyek P5, sehingga kami membuat visi di mana ada kaitannya mengarah ke sana. Kemungkinan kalau misalnya nanti 5 tahun ke depan ada suatu perubahan, entah itu nanti adanya perubahan dari Kemendikbud, Menteri dan lain sebagainya, kemungkinan nanti visinya juga akan mengikuti. Oke, berarti siap ya? Siap adanya suatu perubahan visi ke depan, karena berhubungan dengan kedepannya juga mungkin presidennya atau menterinya akan berubah, karena yang sekarang sedang gencar-gencarnya yaitu adanya P5, sehingga kami mencoba untuk mensinergikan atau mengkaitkan itu. Jadi ada kata-kata selaras dengan profil belajar Pancasila gitu. Mungkin itu saja yang kami bisa sampaikan. Kalau yang visi sekolah itu mulai berlaku tahun berapa? Ini sudah lama. Oh, yang visi Ini sekolah. yang ini. Yang visi sekolah. Yang tadi. Ya, menjadi sekolah yang Di berbasis industri. Yang berbasis industri. Nah, itu sudah berjalan. Berapa lama? Ini berarti 3 tahun yang lalu ya, karena ini sudah diganti Bu, jadi kemungkinan Sudah diganti. ini yang terbaru. Ini yang terbaru. Ini yang lama ini. Per tahun berapa? Berarti per 2 tahun yang lalu apa 3 tahun yang lalu?
2 tahun. 2 tahun, Mm-mm. 2019, Hmm. 2020, Yes. corona. Iya, corona itu. Jadi ini sudah melalui proses pengumpulan dari berbagai macam stakeholder atau komite. Visi ini akan bertahan sampai berapa lama ya, yang sejak tahun 2020? Yang ini kita mengikuti. Ya, Karena ini juga artinya begini, kenapa saya tanyakan. Ketika visi kemudian sudah 2 sampai 3 tahun yang lalu, artinya kan secara spesifiknya di tahun sekarang itu sudah berubah. Nah, usulan dari Pak Ghazali sama Bu Indah, kira-kira ada di kesempatan apakah di sekolah itu bisa membuka diri sehingga visi misi yang dipikirkan, yang diusulkan sama Pak Ghazali sama Bu Indah itu nanti bisa masuk ke sana di forum resminya seperti apa? Di tahun berapa? Untuk tepat di tahun berapa ini berlaku kalau setiap perubahan visi itu 5 tahun sekali. Kalau kita sudah berjalan 2 tahun, berarti nunggu 3 tahun lagi. Belum tentu profil Pancasilanya masih bertahan. Ditambah yang pembelajaran berbasis pada siswanya itu ya belum. Nanti beda lagi, nanti bukan pada siswa. Ya itu saja untuk Jalan sekolah 5 tahun. Kalau bahasa sekolah juga bisa disepakati bersama. Kecuali kepala sekolahnya punya case khusus pengen ada. Ayo visi-visi kita udah tahun ini kan ada case khusus. Jadi forum visi ini kan sepertinya tujuannya bukan akan merubah visi sekolah yang ada, cuma prakarsa. Kita sedang membicarakan sebuah rencana atau prakarsa perubahan, entah itu diterapkan 5 tahun yang akan datang, tapi dasarnya sudah ada di sini berproses saat ini. Ini dari berbagai masukan Bapak Ibu guru maupun dari pihak usaha ini akan menjadi satu embrio awal ya, perencanaan sebuah visi ke depan. Dan tidak harus diimplementasikan saat ini. Jadi kan kita merencanakan lagi dan bukan pakar tetapi hanya kira-kira tepat tidak sekarang dengan perubahan. Kalau masuk relevan ya tidak perlu diubah. Cuma di dalam implementasi pengembangannya itu yang perlu ditambahkan. Misalnya ini yang relevan pada saatnya adalah IT. Kita masih jadi nanti misinya akan ditambahkan sesuai dengan perkembangan saat ini ada di situ. Itu pun butuh waktu, jadi bukan saat ini harus diubah, tidak. Ini adalah yang kita tidak adalah proses panjenengan sebagai untuk menyampaikan pakar begitu. itu kode alam Pak. Kita break sebentar karena lagi pengambilan gambar buku. Gimana? Mau berikutnya pengambilan gambar untuk buku depan atau ini sudah mewakili? Nanti pengambilan gambar pada saat ada masukan dari saya dan Pak. Iya. Setelah ini tahapannya adalah refleksi dari CGP. Jadi atas pertemuan hari ini tadi Pak Parman sudah menyampaikan yang sudah menerima yang kan kondisi yang tadi PKM gitu ya, kes khusus bisa diterima. Kemudian masukan-masukan dari teman-teman juga gitu ya. Gak apa-apa ya Bapak Ibu, saya share teman-teman ya, biar mudaan Pak ya. Terus Pak tadi masukan dari saya sama Pak Saledi dari sisi Bu Ika Indah itu seperti apa referensi kegiatan hari ini. Kemudian juga Pak Ghazali juga nanti setelah itu dari closing dari saya dan Pak. Terima kasih. Jadi untuk refleksi dari pertemuan pada sore hari ini, banyak sekali pelajaran yang bisa kita dapatkan, yaitu mengenai perubahan prakarsa yang dimulai dari visi, bahwa pada dasarnya visi yang dibuat itu sebetulnya tidak semudah membalikkan telapak tangan gitu. Jadi harus tetap ada komunikasi sinkron dari berbagai pihak, tidak hanya satu pihak melainkan dari berbagai stakeholder yang tadi sudah disebutkan. Kemudian yang berhubungan tadi mengenai
sekolah yang berstandar industri, pada dasarnya sekolah sudah menuju ke arah mengikuti perkembangan industri yang diinginkan. Jadi terima kasih pada kesempatan sore hari ini kami bisa mendapatkan bahwa yang tadi saya sampaikan bahwa untuk membuat suatu visi prakarsa perubahan itu tidak semudah membuatkan telapak tangan, harus perlu adanya suatu kerjasama atau kolaborasi dari berbagai pihak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian mungkin dari Pak Husani refleksi pada sore hari ini. SMK. SMK. Maksudnya ada nggak? Ini biasanya jargon yang dipakai guru di sini ketika ajar mereka siswa nggak semangat. SMK bisa. SMK bisa tipes. Ya itu anak-anaknya. Kalau saya bilang bisa tipes karena ini. SMK bisa, SMK luar biasa. Untuk refleksi hari ini, yang visi yang sekolah sudah ada. Saya sama Bu Ika ya nanti ke depan akan mulai berjalan ya Bu untuk menemukan ide-ide yang brilian ya terutama itu aja. Dan saya terima kasih sekali kepada teman-teman Rakyat Jawa yang sangat luar biasa ya walaupun sudah sore tapi mereka bisa meluangkan waktu untuk kita. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk berikutnya dari perwakilan berdua. Alhamdulillah pada sore hari ini ya kita sudah melaksanakan satu kegiatan fasilitasi diskusi prakarsa visi prakarsa perubahan sekolah yang luar biasa. Bapak Ibu semua sudah memberikan kontribusi, khususnya dari CGP juga sudah menyampaikan prakarsa perubahan meskipun tidak harus diimplementasikan, meskipun tidak harus diterapkan pada saat ini, tapi ini sudah menjadi dasar panjenengan untuk berpikir merencanakan satu program atau melaksanakan satu kegiatan itu berdasar pada keberpihakan atau berpusat pada murid dan pada siswa. Ada beberapa catatan yang sudah saya buat yang terkait dengan diskusi pada hari ini. Yang pertama, pelaksanaan diskusi sudah berjalan dengan bagus dan interaktif ya, dibuktikan tadi dengan beberapa masukan adanya meskipun belum ada sanggahan atau perdebatan yang cukup ya, tetapi ini sudah merupakan satu bentuk kontribusi dari Bapak Ibu sebagai keluarga sekolah. Kemudian aktivitas diskusi ini juga sudah mengarah pada sesuai dengan konten dan tujuan yang ingin dicapai, yaitu pada perubahan prakarsa visi. Meskipun pada dasarnya tadi kita lihat visi itu sudah relevan, masih bisa digunakan, masih bisa dijalankan pada saat ini. Tapi terkait dengan merdeka, ya, kita mulai bergerak, menggerakkan. Terima kasih. Ulangi sekali lagi. Baik. Bergerak, menggerakkan. Terima kasih. Kiranya